Halo, it's me, Andreas dan Feli. senang sekali berjumpa dengan adik-adik di rumah. Welcome home to Eagle Kids Online Service. Mama Mia. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan dan tutup mata kalian. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Kami mengucap syukur Tuhan, dan sekarang kami mau beribadah. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami siap untuk beribadah. Amin. Woohoo! Let's have more fun. Sekarang kita saatnya exercise. Benar sekali Kak, kita sudah lama belum exercise. Jadi kita exercise dulu. Caranya mudah, adik-adik di rumah. Nanti kita akan ada lagu yang seru sekali dan ada 5 gerakan. Gerakan yang pertama nanti kita akan jalan di tempat. Gerakan kedua nanti kita akan melompat. Melompat. Ya, gerakan ketiga kita akan lari di tempat. Lari di tempat. Gerakan keempat apa Kak Feli? Gerakan keempat kita akan lompat ke kiri, lompat ke depan, lompat ke kanan, dan ke belakang. Gerakan kelima apa Kak Feli? Gerakan kelima kita akan geser ke kiri, geser ke kanan, geser ke kiri, dan geser ke kanan lagi. Mudah sekali harusnya Kak Feli ya. Dan adik di rumah siap? Kita akan memuji Tuhan dan kita akan berolahraga dulu. Oke. Jalan di tempat. Sebentar lagi kita akan melompat. Go. Ya. Sebentar lagi kita akan lari di tempat. Come on. Wow, lebih cepat lagi. Yeay. Lebih cepat. Sebentar lagi kita akan lompat Ke kiri. Ke ya. depan. Ke Oke. kanan. Ke belakang. Geser ke kiri. Ke Geser ke kanan. kanan. Ke kiri dan ke kanan. Mudah sekali. Tapi adik-adik di rumah ada yang masih belum semangat. Kita mau coba sekali lagi adik-adik, mari kita lebih semangat lagi. Siap Kak Feli? Siap. Oke. Go, jalan di tempat. Siap, kita akan melompat ya. Hup, ya. Sekali lagi, lari di tempat adik-adik. Lebih cepat lagi. Ya. Siap melompat ke kiri. Hup, ke depan. Ke kanan, ke belakang. Dan geser ke kiri, geser ke kanan, ke kiri, dan ke kanan. Yeay! Yeay! Fantastiko, kalian luar biasa. Dan sekarang kita akan mau memuji Tuhan dengan lebih semangat lagi adik-adik. Semua siap? Let's jump together. Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump, jump, jump out of the dark, dark, dark. Run to Jesus and give him your heart. Once more.
Ada berapa buah-buah roh? Let's find out together. Are you ready? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sudah tahu? Ada berapa ya? Ada 9, adik-adik benar. Dengan kita memiliki kebaikan, kita sudah punya buah roh. Kita mau melengkapi semuanya ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Haleluya. Semuanya siap? Kita mau bangkit berdiri, kita mau muji Tuhan bersama-sama. Let's praise Jesus. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya putar di bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah. Siap-siap lompat, tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya putar bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus dalamku, kasih Yesus dalamku. Puji Tuhan. We want to worship you, Lord. I wanna be like Jesus, think like Jesus, do what He will do. In every way, everywhere, every day, let His love and grace shine through. I wanna be like Jesus, so that Jesus will be seen in me. Father, help me be like Jesus. I wanna be
like Jesus, so that Jesus will be seen in me. Father, help me be like Jesus. Father, help me be like Jesus. Father, help me be. Father, help me be like Jesus. Kakak dapat ini, lumayan ya. Ayo adik-adik sudah siap beribadah? Kita doa yuk sama-sama ya. Tutup mata kalian, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu. Tuhan, berkati setiap kami mau buka hati kami Tuhan. Untuk Tuhan ubahkan, kami mau buka telinga kami Tuhan, supaya kami mendengar setiap firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hai adik-adik, senang kakak itu ketemu dengan kalian. Ya, nah hari ini kakak bawa sesuatu untuk kalian. Apa ini? Ini adalah hidungnya Olaf. Ya, ini adalah wortel. Nah, ketika kakak tunjukkan ini wortel kepada kalian, kira-kira apa yang adik-adik pikirkan tentang wortel ini? Mungkin ada yang bilang, oh kak, wortel ini adalah favoritku kak. Ketika aku makan sup, aku pasti makan wortel yang banyak. Menyenangkan karena wortel ini kak bergizi. Gitu. Tapi adik-adik ada loh yang berpikir seperti ini. Wortel, apa aku gak suka sayur? Rasanya aneh. Aku gak mau. Wortel ini tidak berguna. Sudah, kalau aku makan, tidak mau aku ada wortel. Satu pun tidak mau. Ada loh adik-adik yang berpikir seperti itu. Itu namanya apa? Itu namanya berpikir yang negatif. Berpikir buruk tentang wortel ini. Padahal kenyataannya apa? Wortel ini sangat bergizi bagi tubuh kita. Dan Tuhan juga mau kita itu selain makan makanan yang lain, yang enak-enak, daging, telur. Tapi Tuhan itu juga mau kita makan wortel, makan sayur-sayuran. Karena itu baik untuk kita. Ya, kadang-kadang kita itu memang suka loh berpikir negatif, berpikiran buruk. Contohnya seperti drama berikut ini. Saksikan ya. Tintin. Aduh, tenggorokanku gatal sekali. Jo, Cece pinjam mobil-mobilan kamu dong. Ini kan punya Jojo, jangan asal ambil dong. Aduh, Cece nggak ambil, Cece cuma pinjam buat kerja tugas sekolah. Kalau udah selesai, Cece balikin lagi. Tetap aja ini tuh mainan Jojo. Udah sana. Jangan ganggu orang lagi main juga. Mah, Jojo lu gak mau sharing. Apa sih, ini kan punyaku. Jojo, ayo sharing mainannya sama Cece. Ngambil. Thank you Jo. Kalau Cece dibela, pasti mama lebih sayang Cece daripada Jojo. Jojo, Cece pinjam pasta warna juga ya. Loh, itu coklat dapat dari mana? Dari mama. Thank you ya. Tuh kan mama gak adil. Masa yang dikasih coklat cuma Cece? Padahal mama tahu Jojo kan juga suka coklat. Pasti bener mama lebih sayang Cece daripada Jojo. Jojo. Loh, kok gitu? Emangnya kenapa? Mama gak adil. Kenapa yang dikasih coklat cuma Cece? Padahal kan Jojo juga suka coklat. Jojo, mama gak kasih Jojo coklat, soalnya mama sayang sama Jojo. Tuh lihat, Jojo masih batuk kan?
Jojo lupa ya kemarin dokter bilang apa? Nih, Mama sudah siapin buah pir buat Jojo. Ini kan kesukaan Jojo dan ini juga bagus buat batuknya Jojo. Wah, thank you ya, Ma. Nah, gitu dong. Jo, nih Cici kembaliin. Mobil-mobilan kamu, kasih warna. Thank you ya, Cici jadi udah selesai kerja tugas sekolahnya. Dan ini nih, Cici buatin gambar buat kamu. Get well soon tulisannya. Cepet sembuh ya Jo, Cici udah gak sabar mau main sama kamu lagi. Wah, thank you ya, Ma. C, udah perhatiin Jojo. Maaf ya, tadi Jojo marah-marah. Dan bahkan tadi Jojo mikir kalau Mama udah gak sayang lagi sama Jojo. Oh, begitu rupanya. Jojo, nggak baik loh kalau kita berpikiran negatif. Ingat ya, kita semua itu sayang sama Jojo. Ya, Ma, Jojo tahu kok. Mulai sekarang, Jojo gak mau berpikir buruk lagi. Gitu dong, itu baru anak Mama. Iya Jo, Cici juga sayang banget loh sama Jojo. Get well soon ya, ntar kita main lagi. Thank you ya, C. Setelah kalian tadi melihat drama tadi, kalian pasti menyadari kalau kita terlalu fokus dengan pikiran yang negatif, pikiran yang buruk, kita pasti akan melewatkan banyak hal yang baik, hanya hal yang indah yang akan terjadi dalam hidup kita. Ya, seperti Jojo tadi, awalnya dia merasa, aduh mamaku gak sayang. Padahal kenyataannya apa? Mamanya itu sayang sama dia. Mamanya itu mau yang terbaik terjadi dalam hidupnya. Juga adiknya loh. Ya, adik-adik juga kalau kalian punya pikiran negatif, jangan berlama-lama. Langsung stop. Hentikan. Berhenti berpikir negatif. Gantikan dengan apa? Ini dengan firman Tuhan. Ayo kita buka ya di Filipi. Adik-adik, buka Alkitabnya. Filipi pasal 4 ayat 8. Kita baca sama-sama. Filipi 4 ayat 8. Siap? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Gantikan pikiran-pikiran kita yang buruk, yang negatif. Alihkan kepada pikiran-pikiran yang baik. Selalu ada hal-hal yang baik, hal-hal yang harus disyukuri dalam sebuah peristiwa. Terhadap apapun, Tuhan tuh selalu letakkan hal-hal yang baik. Tuhan selalu bekerja di dalam segala hal. Ya, adik-adik, kita akan saksikan sama-sama cerita tentang Naaman berikut ini. Dia adalah seorang tokoh Alkitab yang berhenti berpikiran buruk. Gantikan dengan pikiran-pikiran Tuhan. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Kita saksikan berikut ini. Cerita Alkitab ini diambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1-16. Kisah Naaman disembuhkan. Ada seorang panglima tentara bangsa Aram yang terkenal dan terhormat, sebab ia sering memenangkan peperangan dan menjadi pahlawan bagi tentara Aram, sehingga ia sangat disayangi oleh Raja Aram. Nama panglima itu ialah Naaman. Tetapi sayang sekali, Naaman memiliki kekurangan, yaitu ia menderita sakit kusta. Hal itu membuat Naaman menjadi sedih sekali. Untuk apa aku memenangkan banyak perang kalau aku sendiri akhirnya sakit seperti ini? Di rumah Naaman ada seorang anak perempuan yang berasal dari bangsa Israel, yang menjadi tawanan dan sekarang menjadi pelayan istri Naaman. Hamba perempuan itu merasa kasihan melihat keadaan tuannya. Maaf Nyonya, saya mau memberitahukan sesuatu. Sekiranya Tuan Naaman
menghadap nabi yang ada di negeri kami, di Samaria, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan tuan dari sakit kustanya. Hah? Benarkah? Ada seorang nabi di Israel yang dapat menyembuhkan sakit kusta? Kalau begitu, suamiku harus pergi ke sana. Maka Naaman segera pergi ke Israel dengan membawa banyak barang berharga untuk diberikan kepada nabi yang bisa menyembuhkannya itu. Ia membawa banyak emas dan perak, juga pakaian yang bagus-bagus. Raja Israel memberitahu Naaman untuk menemui Nabi Elisa. Tapi sesampainya di rumah Nabi Elisa, tidak ada seorang pun yang datang menyambut dia. Tidak ada seorang pun yang keluar mendapatkannya. Naaman menunggu di depan rumah Nabi Elisa sampai ada seseorang suruhan dari Nabi Elisa keluar dan mendapatkannya. Tuanku Elisa menyuruh Tuan Panglima untuk pergi mandi 7 kali di sungai Yordan. Maka tubuh Tuan akan pulih kembali dan menjadi sembuh. Bagaimana mungkin nabi itu tidak keluar menemuiku? Setidaknya ia menumpangkan tangannya atas penyakitku sambil berseru kepada Allahnya, sehingga sakitku ini bisa sembuh. Tapi ia tidak keluar dan hanya menyuruhku mandi di sungai Yordan yang kotor itu. Bukankah ada banyak sungai di Israel yang lebih bersih dan lebih baik daripada di sungai Yordan? Ayo kita pulang saja. Jangan pulang, tuanku. Seandainya nabi itu menyuruh Tuan melakukan sesuatu yang sulit, bukankah Tuan akan berusaha melakukannya? Apalagi sekarang, nabi itu hanya meminta Tuan untuk mandi 7 kali di sungai Yordan. Hal yang sangat mudah untuk dilakukan, bukan? Benar juga. Baiklah, ayo kita ke sungai Yordan. Perkataan pengawalnya itu membuat hati Naaman tentram, sehingga ia tidak marah lagi. Maka pergilah rombongan mereka ke sungai Yordan. Dan Naaman turun membenamkan dirinya 7 kali sesuai dengan perkataan Nabi Elisa. 1 kali, 2 kali, 7 kali, dan apa yang terjadi? Tubuh Naaman menjadi pulih kembali dan menjadi bersih seperti kulit seorang bayi. Ia menjadi sembuh. Naaman sangat senang sekali. Ia bergegas kembali ke tempat Nabi Elisa, dan kali ini Nabi Elisa berkenan untuk menemuinya. Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah lain selain dari Allahnya bangsa Israel. Hamba-Mu ini tidak lagi mempersembahkan korban kepada Allah lain selain kepada Tuhan. Nabi Elisa menolak pemberian hadiah dari Naaman, dan Naaman kembali ke Aram dengan keadaan sudah sembuh dari kustanya. Kalian sudah menyaksikan tadi. Naaman berhenti berpikiran negatif. Hanya karena apa? Hanya karena dia tidak sesuai harapannya, diperlakukan tidak sesuai harapannya. Naaman berpikir negatif, dia mau pergi tadi. Tapi segera dia mengubah pikirannya. Dia mengikuti perkataan Nabi Elisa. Dan hasilnya Naaman disembuhkan. Dan bukan sampai situ aja. Naaman menerima mujizat terbesar. Yaitu apa? Dia jadi percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, kalau kalian punya pikiran negatif, pikiran yang buruk, segera hentikan. Ganti dengan apa? Pikiran yang positif. Menjadi positif. Be positif. Think positif. Ya, kalian berhenti berpikir negatif. Gantikan dengan perkataan apa? Firman Tuhan yang seperti kita baca. Semua yang benar, semua yang adil, semua yang suci, semua yang mulia, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Gantikan dengan itu. Ya adik-adik, jangan sampai apa kita melewatkan hal-hal yang baik, hal-hal yang indah yang Tuhan sudah sediakan. Gimana caranya, Kak? Ada 2. Kalau kita sampai punya pikiran negatif, segera datang sama Tuhan. Tanya, yang pertama apa? Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan yang dicatat di Alkitab? Sesuai enggak? Misalnya, kalau kita habis dimarahin,
mungkin sama papa atau mama, gitu kan. Terus kalian jadi marah. Papaku, mamaku apain sih aku kok dimarahin? Stop berpikir negatif. Langsung kalian stop dulu, tenang dulu. Kalian datang sama Tuhan. Tanya, Tuhan, ada apa ya Tuhan? Kenapa ya? Apa yang Tuhan mau katakan? Apa cocok gak sama perkataan firman Tuhan? Kalau papa marah sama saya, terus saya balik marah sama orang tua sama papa mamaku, apakah sesuai dengan firman Tuhan? Enggak. Jangan curiga sama orang tua. Karena apa? Firman Tuhan lo bilang, papa mama kita itu selalu punya hal yang baik yang mereka sediakan untuk kita. Mereka itu selalu berpikiran yang baik. Mau anak-anaknya menerima sesuatu yang baik dalam hidupnya. Mungkin itu membuat kita tidak nyaman. Ya, tapi percayalah, mereka mau melakukan yang terbaik untuk kita. Dan kalau kita marah sama orang tua, sesuai tidak dengan Alkitab? Firman Tuhan bilang apa? Hormati siapa? Orang tuamu, ayah ibumu, papa mamamu. Kita harus menghormati mereka. Mencintai mereka, tidak boleh marah. Ya. Yang kedua, kalian tanya dalam diri kalian. Apakah kalau aku marah misalnya, aku marah, aku merasa, aku curiga kalau papa mamaku itu nggak sayang sama saya, sama aku. Coba tanyakan, apakah ketika aku marah itu menyenangkan hati Tuhan nggak? Pasti apa? Enggak. Ketika kita marah sama orang tua kita curiga kalau mereka tuh nggak sayang sama kita. Itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya, mulai hari ini adik-adik, ayo kalian ganti pikiran kalian. Kalau kalian masih punya pemikiran atau di dalam hatimu kemarahan, ya, atau apa iri hati sama adik atau sama orang lain atau apapun yang hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang negatif dalam hidupmu. Mulai hari ini rubah, ya. Seperti firman Tuhan bilang di Roma, ya. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah pikiran kita. Lakukan pembaharuan pikiran kita, hati kita. Supaya apa? Supaya hidup kita itu beroleh kasih karunia Tuhan. Hidupmu jadi berbahagia. Dan tidak sampai situ aja loh. Dan Tuhan itu bisa pakai kita, hidup kita ketika kita itu berpikirnya mulai positif. Berpikirnya sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita berpikirnya sesuai dengan firman Tuhan, pikirannya penuh dengan hal-hal yang menyenangkan, pikiran dengan hal-hal yang positif. Hidup kita, tindakan kita membawa kebenaran firman Tuhan itu di antara orang-orang sekitar kita. Kalau kita menjadi orang yang sukacita, penuh sukacita di antara keluarga kita, kira-kira suasana di keluarga kita jadi apa? Menyenangkan. Kalau kita pembawa damai, suasana di keluarga kita ya apa? Tidak akan ada pertengkaran. Kita jadi pembawa damai di situ. Ya, sebaliknya kalau kita itu suka berpikir negatif, berpikir yang buruk, terus kita jadi murung wajahnya, ya kan? Suaranya jadi meninggi. Kira-kira suasana di sekitar kalian jadi apa? Menyeramkan. Ya, adik-adik, mulai hari ini berubahlah supaya kalian bisa dipakai oleh Tuhan. Jadi saksinya, jadi pembawa firman-Nya. Melalui apa? Berpikir positif, berpikir sesuai dengan perkataan firman Tuhan. Ya, adik-adik, ayo kita semua mau tundukkan kepala. Adik-adik tundukkan kepala. Ya, kakak mau berdoa untuk kalian. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan yang melihat setiap adik-adik kami
yang ada di rumah ataupun di mana saja ketika mereka menonton ibadah ini Tuhan. Tuhan yang mengenal setiap kami. Tuhan melihat hati kami. Bahkan Tuhan tahu isi pikiran kami. Tuhan Yesus, tolong setiap kami Tuhan. Ingatkan kami Tuhan, apabila kami punya pikiran yang buruk atau hati kami menjadi panas karena pikiran kami itu Tuhan. Tolong kami Tuhan, tegur kami, beritahukan kami Tuhan, supaya kami berhenti berpikiran buruk. Mulai hari ini Tuhan, kami mau selesaikan satu persatu pikiran kami Tuhan yang tidak sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Kami mau gantikan dengan perkataan-Mu Tuhan. Hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia, hal-hal yang manis, hal-hal yang suci. Tuhan, tolong setiap kami. Kasih kami kekuatan Tuhan. Kami mau berubah. Kami mau dipakai oleh-Mu Tuhan. Kami mau jadi pembawa hadirat-Mu kemanapun kami pergi. Karena kami selalu hidup di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami selalu hidup mau menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Thank you Jesus. Adik-adik, sekarang angkat kedua tanganmu. Ya, terimalah berkat. Terimalah kekuatan dari Tuhan yang akan menyingkirkan setiap kelemahan-kelemahan, yang akan menyingkirkan setiap panas hati, sakit hati, atau pikiran-pikiran yang buruk. Tuhan berikan kekuatan di dalam hidupmu saat ini. Terimalah, jadilah kuat, jadilah perkasa, jadilah anak-anak Tuhan yang dipakai untuk membawa terangnya yang ajaib. Terimalah saat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kalian. Untuk activity hari ini kita akan sama-sama membuat Super Mario. Yuk kita siapin dulu peralatannya ya. Selain piring kertas, kita juga memerlukan alat-alat ini. Oke, yang pertama, ambil kertas berwarna merah atau hijau. Ya, merah Mario atau mau bikin Luigi juga boleh. Ya, di sini Kak Monik akan membuat pakai kertas hijau. Kita akan membuat dulu topi dari Mario atau Luigi. Caranya, nih kalian bisa ikutin Kak Monik ya. Ini buat seperti setengah lingkaran. Ya, bawahnya juga seperti ini. Lalu di bawah diberikan lengkungan lagi. Oke, lalu mulai membuat inisial dengan menggunakan alat bantu. Bisa menggunakan koin, apapun. Lalu tuliskan inisial kalian. Misalnya nama depannya Justin atau Jennifer. Oke, berarti J ya. Kita akan tuliskan J. Kalau namanya Ariel, boleh kasih A. Ya, jadi seperti ini. J. Oke. Kalau sudah, tuliskan big message-nya di bawah. Apa big message hari ini? Yes, be positif. Oke, kalian mulai gunting sesuai dengan patternnya sampai selesai dan jadilah topi. Ini dia. Lalu kalian siapkan piring kertas. Lalu mulai gambar. Oke, ikutin Kak Monik ya. Mulai gambar wajahnya. Mata. Oke. Satu sisi lagi. Mata. Hidung. Lalu kumis. Nih. Jadi deh Luigi-nya Kak Monik. Oke, kalau sudah, kalian ambil pensil warna, diwarna mata, hidung, dan mulutnya. Sudah,
Kalau sudah menjadi cantik, sudah komplit warnanya, kita mulai tempelkan topi yang sudah kita buat ke atas kepalanya. Ya, Kak Moni di sini sudah berikan double tip. Kalian bisa pakai lem atau isolasi apapun bisa ya. Jadi tinggal dibuka seperti ini. Tempelkan di bagian tengah. Lalu ini agak dilipat sedikit supaya membentuk seperti topi. Ya, ikutin patternnya seperti yang sudah kalian buat. Oke, sudah jadi deh Mario dan Luigi-nya Kak Monik. Kalian juga bikin di rumah ya. See you and God bless you. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis dan sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu. Benar sekali Kak Feli. Daripada kita memikirkan hal yang buruk dan negatif, lebih baik adik-adik kita ganti dengan pikiran yang baik dan positif. Benar sekali. Kita memikirkan yang positif, maka kita akan melakukan yang positif juga. Think positive and be positive. Ulangi sekali lagi bersama-sama ya. Think positive and be positive. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Bye-bye.